Karina. Selamat pagi Bu April. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Karina? Alhamdulillah sehat Bu April. Terima kasih sudah bertanya kabar. Ya, sudah selesai mengajar nggih, Bu? Ampun Bu, sudah. Oh iya ya, silahkan monggo, silahkan duduk Bu Karina. Terima kasih Bu April. Ya, baik Bu Karina, apa yang ingin Bu Karina capai kira-kira dalam sesi coaching ini, Bu? Oke Bu April, saya tuh ingin murid-murid saya di kelas 1 ini lebih fokus dan aktif dalam belajar Bu. Begitu ya Bu, biar lebih fokus dan lebih aktif dalam belajar. Oke. Baiklah Bu Karina, mari kita saringkan ya Bu bersama dalam 2 minggu ke depan. Kira-kira murid kelas 1 itu supaya lebih fokus dan lebih aktif dalam belajar dan lebih meningkat begitu ya Bu partisipasinya dalam pembelajaran gitu. Oke Bu. Hmm, baik, kira-kira menurut Bu Karina itu apa yang menjadi penyebabnya ya Bu? Kira-kira murid kok bisa tidak fokus dan tidak aktif dalam belajar itu kira-kira apa ya Bu? Lagi itu Bu, karena mereka tidak aktif belajar, kurang fokus. Itu saya rasa mereka masih belum terbiasa gitu, belum terbiasa dengan aturan dan rutinitas di kelas. Padahal selain itu eh, mungkin materi pembelajaran yang saya sampaikan itu mungkin kurang menarik bagi mereka gitu. Karena Hmm, kelas 1 gitu, kelas 1 kan masa peralihan ya, peralihan dari TK iya, ke iya. SD yang apa yang biasanya cuma bermain, sekarang dengan materi itu mungkin penyampaian saya mungkin dalam belajar itu mungkin kurang menarik seperti itu tuh. Iya, di fase A kelas 1 itu memang butuh transisi ya Bu Karina. Nggih. Baiklah, kita di sini akan identifikasi apa hambatan-hambatan yang Bu Karina alami, kemudian kira-kira apa saja yang sudah Bu Karina coba ya kira untuk mengatasi masalah ini, Bu? Nggih, dengan hambatan-hambatan tadi ya Bu, sebenarnya saya tuh sudah pernah mencoba beberapa metode pembelajaran Bu, nggih. Metode pembelajaran yang lebih kreatif gitu. Tapi kenapa murid-murid saya di sini eee, masih mudah teralihkan perhatiannya Bu, nggih kan Oh kelas iya, 1 mudah baru fokus sebentar nanti terus, eee, fokusnya hilang, berganti beralih, perhatiannya. Saya juga sudah membuat aturan kelas sebenarnya Bu. Saya oh, sudah membuat aturan kelas, tapi nggih ngoten kelas 1 tidak semuanya yang, mematuhinya gitu. seperti itu ya Bu kira-kira. Nggih. Dari metode Bu Karina untuk pembelajaran tadi, berdasarkan identifikasi yang dijelaskan Bu Karina tadi nggih, kira-kira strategi apa yang dapat Bu Karina terapkan, Bu, untuk meningkatkan anak-anak itu lebih fokus, kemudian lebih kreatif, untuk belajar di kelas begitu, Bu? Karena di fase A itu memang, butuh kekuatan penuh nggih, Bu Karina ya? Nggih, eee, bener Bu, kelas fase A itu kan memang butuh perlu nggih Bu. Jadi sebenarnya itu, untuk meningkatkan fokus dan, keaktifan murid di kelas itu Ibu, sebenarnya saya ingin mencoba beberapa strategi nggih, beberapa strategi mungkin nggih yang pertama tuh, saya menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, interaktif, dengan menggunakan berbagai media pembelajaran ini seperti lagu, permainan, dan cerita. Nah, kecuali itu nggih Bu, saya sebenarnya dalam pikiran saya banyak Bu, ini kan, strateginya. Memberikan murid kesempatan untuk belajar secara aktif, Mmm, melalui kegiatan seperti diskusi kelompok, proyek, mungkin bermain peran, ngoten nggih iya. kan anak-anak suka nggih Bu. Terus kecuali itu juga
mungkin saya akan meringkas atau, instruksi saya ketika saya memberikan instruksi ke anak-anak itu, saya akan lebih jelas, lebih ringkas, dan materi pembelajaran itu akan saya pilah-pilah menjadi bagian-bagian kecil yang mungkin mudah dipahami seperti Iya itu, Bu. Nah, terus kecuali itu kan ada itu, Bu, reward atau punishment nggih, iya untuk yang seperti konsisten. itu, iya. Jadi, saya harus konsisten memberikan reward dan punishment. Walaupun, sebenarnya kan itu tidak boleh ya, maksudnya kalau reward yang tertentu kan tidak boleh, Ibu. Tapi ini saya gunakan untuk mungkin untuk mendorong murid nggih agar fokus dan mengikuti, aturan kelas. Terus, Iya. yang terakhir mungkin saya, akan bekerja sama, Bu. Kerjasama dengan orang tua wali murid untuk memastikan mereka itu, memberikan dukungan dukungan kepada anak-anak mereka dalam belajar di rumah. Itu mungkin strategi-strategi saya, Bu. Jadi beberapa strategi yang saya akan coba, Bu April. Oh iya, iya Bu Karina luar strateginya Bu Karina tadi dari awal belajar yang menyenangkan, interaktif, kemudian dengan proyek-proyek, kelompok, kemudian memberikan punishment seperti itu ya Bu ya, kemudian reward sebenarnya nggak boleh tapi untuk memotivasi siswa tidak apa-apa, kemudian bekerja sama dengan orang tua itu strategi Bu Karina bagus sekali itu Bu Karina. Eh, Terus sangat bagus Bu Karina. Kemudian bagaimana Bu Karina cara mengukur keberhasilannya dari strategi-strategi tadi yang diutarakan Bu Karina itu bagaimana ya Bu Karina? Nggih, dari beberapa strategi tadi ya, Bu, jadi beberapa strategi yang saya sampaikan tadi, eee, mungkin saya akan mencatat nih, saya akan mencatat, partisipasi murid dalam, dalam kegiatan pembelajaran dan mengamati tingkat fokus, selama pembelajaran. Jadi nanti ada lembar observasi ngoten nggih, Bu. Lalu Oh, saya akan meminta masukan kepada murid-murid dan orang tua murid gitu, Bu. Jadi, lembar observasi nanti sebagai, bahan untuk diskusi dengan wali murid dan murid-murid seperti itu, Bu. oh ya, kemudian di sini setelah strateginya Bu Karina, kemudian siapa yang bertanggung jawab untuk melaksanakan rencana aksinya ini ya Bu? Nggih, karena ini memang di kelas saya nggih, Bu. Jadi kelas saya karena memang, ini problem atau masalah yang ada di kelas eee, saya, Bu, saya yang akan, bertanggung jawab untuk melaksanakan semua strategi yang telah kita bahas tadi, Bu. Jadi beberapa strategi itu nanti yang akan bertanggung jawab otomatis saya nggih, karena saya atau Iya. wali kelasnya, ngoten, Bu. Oh iya, karena Bu Karina ya yang akan bertanggung jawab dari strategi-strategi tadi ya, karena Oke. berkaitan dengan kelasnya Bu Karina. Kemudian di sini kapan ya Bu akan mulai melaksanakan rencana aksi ini? Nah, karena sharing ini nggih, Bu, jadi terima kasih. Saya kepikiran jadi saya sudah akan memulai, eee, memulai rencana aksi ini kayak besok, Bu. Jadi mulai besok sudah saya, apa tuh namanya, akan saya laksanakan rencana aksi kita ini. Oh Ngoten. begitu, baiklah Bu Karina, saya akan berusaha memantau kemajuan Bu Karina dan akan berusaha memberikan dukungan yang Bu Karina butuhkan. Monggo jangan ragu untuk bertanya, untuk apa ya Bu, untuk jika membutuhkan bantuan, saya siap untuk Bu Karina. Nggih. Terima kasih, Bu April. Terima Semoga kasih karena sharing-nya hari ini saya sudah, eee, lega, Bu, lega bisa bercerita dengan Bu April, mendapatkan solusi, strategi-strategi apa yang saya bisa gunakan atau bisa saya coba untuk, meningkatkan keaktifan siswa saya di kelas 1, Bu. Sekali lagi terima kasih ya, Bu April. ya, sama-sama Bu Karina, selalu semangat ya Bu, Iya. semoga sukses, nggih. Amin. Terima kasih ya Bu April, mohon izin kalau begitu saya Ya, ingin kembali,
kantor dulu nggih, Bu. Terima Iya, kasih. Mbak. Assalamualaikum, Bu April. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.